Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aulia dengan NIM C2383207027. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan berjudul Penyusunan Instrumen Non-TES untuk mengukur motivasi belajar siswa yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pendidikan. Pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang penyusunan instrumen non-TES motivasi belajar. Evaluasi pembelajaran selama ini masih banyak berfokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif seperti motivasi belajar sering terabaikan. Motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa, namun sifatnya tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan instrumen non-TES yang sistematis agar penilaian motivasi belajar dapat dilakukan secara objektif. Tujuan penyusunan instrumen ini adalah untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa serta menjadi dasar bagi guru dalam merancang tindak lanjut pembelajaran. Yang kedua, bab 2 yaitu topik evaluasi dan jenis instrumen. Pada bab 2 ini dibahas topik evaluasi yang dipilih, yaitu motivasi belajar siswa. Pemilihan topik ini didasarkan pada peran penting motivasi dalam menentukan keaktifan, ketekunan, dan kedisiplinan siswa dalam belajar. Jenis instrumen yang dilakukan adalah instrumen non-TES berupa angket dengan skala Likert, karena instrumen ini efektif untuk mengukur sikap dan motivasi siswa secara bertahap. Skala Likert dipilih karena mudah dipahami siswa dan juga hasilnya dapat dianalisis secara kuantitatif. Bab 3, penyusunan instrumen non-TES. Pada bab 3 ini membahas proses penyusunan instrumen non-TES. Instrumen disusun dalam bentuk angket motivasi belajar skala Likert. Motivasi belajar dijabarkan ke dalam 5 indikator utama, yaitu ketekunan, minat belajar, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keaktifan. Berdasarkan indikator tersebut, disusun kisi-kisi instrumen dan 10 butir pernyataan positif. Setiap pernyataan dirancang agar mudah dipahami dan mewakili satu indikator motivasi belajar. Selanjutnya, bab 4, skala pengukuran dan teknik penskoran. Pada bab 4 dijelaskan skala pengukuran dan teknik penskoran. Instrumen menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap jawaban diberi skor 1 sampai 4. Rentang skor total instrumen adalah 10 hingga 40. Selain itu, dibahas pula validitas dan reliabilitas instrumen secara teoritis. Instrumen disusun berdasarkan indikator dan kisi-kisi yang jelas sehingga memiliki validitas isi serta dirancang secara konsisten untuk mendukung reliabilitas instrumen. Selanjutnya bab 5 yaitu pedoman interpretasi hasil penilaian. Pada bab 5 berisi pedoman interpretasi hasil penilaian motivasi belajar siswa. Skor total yang diperoleh oleh siswa dikonversi ke dalam bentuk persentase dan diklasifikasikan ke dalam kategori sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Interpretasi dapat dilakukan secara individual untuk mengetahui kondisi motivasi masing-masing siswa, serta secara klasikal untuk melihat gambaran motivasi belajar satu kelas. Hasil dari interpretasi ini menjadi dasar tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya yaitu bab 6, simulasi penerapan dan analisis data. Pada bab 6 ini disajikan simulasi penerapan instrumen. Contohnya pengisian angket oleh siswa
yang menghasilkan skor total 38 atau 80%, yang termasuk dalam kategori motivasi belajar sangat tinggi. Namun, analisis per butir menunjukkan bahwa siswa masih kurang aktif dalam bertanya dan berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tidak hanya menilai tingkat motivasi secara umum, tetapi juga membantu mengidentifikasi aspek motivasi yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu bab 7 penutup. Bab 7 ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyatakan bahwa instrumen non-tes motivasi belajar penting untuk melengkapi evaluasi pembelajaran, khususnya pada ranah afektif. Angket motivasi belajar berbasis skala Likert dapat digunakan sebagai alat ukur yang objektif dan praktis. Saran ditujukan kepada guru, sekolah, dan peneliti selanjutnya agar instrumen ini dapat digunakan, dikembangkan, dan diuji lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi laporan penyusunan instrumen non-tes motivasi belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.